Assalamualaikum, kembali lagi di Rihlah Channel yang akan memberikan informasi terkait kegiatan yang bermanfaat. Sebelum nonton, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bisakah peran industri sepeda dalam konservasi keanekaragaman hayati lebih besar? Luar ruangan dianggap sebagai taman bermain pengendara sepeda, tetapi juga merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa yang harus dilindungi dan dilestarikan. EOSA mengundang industri sepeda untuk membantu melestarikan landscape dan satwa liar yang luar biasa di seluruh dunia. Setelah pembahasan di Cina pada COP15 tentang kebutuhan mendesak untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan pembahasan di Glasgow tentang perlunya mengatasi krisis iklim, tidak ada waktu yang lebih baik untuk menilai kembali strategi CCR perusahaan dan memastikan bahwa yang terbaik yang bisa dilakukan, kita semua bisa dan harus memainkan peran kita. Untuk menjadi holistik, ini memang tugas yang sangat berat. Bersamaan dengan melihat emisi karbon di seluruh rantai pasokan Anda dan mencari bahan secara etis dan berkelanjutan. Ada transportasi, limbah, dan penggunaan air yang perlu dipikirkan. Dan bagaimana dengan di mana produk Anda digunakan oleh pelanggan Anda? Siapa yang menjaga habitat dan lingkungan luar biasa untuk dijelajahi dengan sepeda mereka di seluruh dunia? Siapa yang melindungi keanekaragaman hayati yang terancam di tempat-tempat ini dan memastikan bahwa ekosistem ini tetap sehat sehingga mereka dapat memainkan peran mereka dalam mengurangi karbon? Nah, kabar baiknya adalah European Outdoor Conservation Association (EOSA) melakukan hal itu. Didirikan pada tahun 2006, EOSA adalah organisasi keanggotaan nirlaba yang memiliki lebih dari 150 anggota. Semua perusahaan yang membuat dan menjual produk yang digunakan di alam terbuka hingga saat ini, para anggota ini telah memasukkan lebih dari 4 juta euro ke dalam proyek konservasi di 59 negara berbeda di seluruh dunia. Jadi, bagaimana cara kerja EOSA? EOSA mengumpulkan dana melalui biaya keanggotaan yang dibayarkan anggotanya. Dengan jumlah yang dibayarkan tergantung pada omset. Itu juga mengumpulkan dana dari kegiatan penggalaan dana dengan anggotanya. 2 kali setahun, EOSA kemudian mengundang organisasi nirlaba untuk mengajukan permohonan pendanaan hingga 30.000 euro untuk proyek konservasi. Kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk jenis proyek yang akan didanai bersama dengan dukungan dari panel penasihat ilmiah dari berbagai bidang konservasi. Semuanya memastikan bahwa proyek yang dipilih untuk didanai adalah yang terbaik dari sudut pandang konservasi. Proyek harus melindungi, meningkatkan atau memulihkan habitat atau landscape yang terancam, bekerja dengan masyarakat lokal, meninggalkan warisan, mengatasi perubahan iklim, dan menyediakan elemen pendidikan. Semua proyek juga harus memiliki tautan ke penggemar alam luar untuk memastikan mereka relevan dengan anggota. Sebuah daftar pendek dari aplikasi terbaik dibuat menggunakan kriteria dan kemudian proyek-proyek ini dimasukkan ke dalam pemungutan suara. Ada pemungutan suara bagi anggota untuk memilih beberapa proyek yang akan didanai. Ada juga pemungutan suara publik ketika anggota publik dan penggemar alam luar dimintai untuk memberikan suara mereka. Pemungutan suara ini menarik perhatian besar, mendaftarkan hampir 140.000 suara selama tahun 2021 dan memiliki serangkaian orang terkenal yang terlibat selama bertahun-tahun. Proyek-proyek yang telah didanai EOSA di sebelumnya termasuk membangun rute bersepeda untuk meningkatkan perlindungan landscape melalui ekowisata di Rumania dan Afrika Selatan, membersihkan polusi plastik dari lingkungan dengan paddle boarder, pengendara sepeda gunung, pejalan kaki, peselancar, dan pemeski, memulihkan, menanam kembali, dan melindungi hutan di Skotlandia, Swedia, Prancis, Indonesia, Spanyol, dan Nepal, dan melestarikan habitat beruang di Italia dan Spanyol, tupai merah di Inggris, orangutan di Kalimantan, dan gajah di Thailand. Semuanya sangat berbeda, tetapi semuanya sangat penting. Semua perusahaan yang memproduksi, memasok, mendistribusikan, menjual,
mempromosikan atau menggunakan produk yang digunakan dan dinikmati di alam terbuka didorong untuk bergabung dengan EOSA. EOSA menawarkan program pemberian lingkungan yang dipesan lebih dahulu, bagian penting dalam strategi CCR perusahaan dengan peluang untuk terlibat di berbagai tingkatan. Asosiasi ini unik dalam memungkinkan suatu sektor bekerja sama untuk memberi kembali kepada alam yang kita semua nikmati dan di mana kita semua bergantung. Itulah beberapa ulasan atau informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk bersepeda dan berkeringat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.